Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Tarakan. Saya Nur Asmi. Saya Ria Andriani. Dan saya Kristina Simatupang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat pagi Bu Nur Asmi. Pagi Bu. Senang sekali ketemu Bu Asmi pagi ini. Ceria, cantik, bersemangat. Wow, luar biasa. Hari ini saya ingin membicarakan peningkatan keterampilan coachingnya Bu Asmi. Saya sebenarnya ingin memberikan dukungan. Selanjutnya dari proses coaching ini, apa yang bisa saya bantu ya Bu Asmi ya? Baik, terima kasih Ibu Christine sudah mau memberikan dukungan terhadap proses coaching nanti ya. Sudah mau membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya. Ibu, nanti saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam coaching itu pada 3 kompetensi itu Bu. Ya, Bu. Kehadiran penuh. Oke. Melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu, dan peningkatan aktif. Oke. Baik, saya pastinya akan mendukung Bu Asmi dalam hal-hal tersebut. Bagian mana yang ingin Bu Asmi fokuskan pada saat kegiatan coaching nanti? Iya Bu, dari 3 kompetensi inti itu saya ini kan Bu punya kelemahan ketika orang berbicara atau melakukan diskusi itu kepengen ngomong terus ya. Jadi saya ingin dalam hal ini Ibu nanti memperhatikan cara saya ingin fokus pada meningkatkan kemampuan mendengar saya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti itu. Jadi fokus observasi saya di situ Bu Christine. Baik, saya paham sudah Bu Asmi. Menurut Bu Asmi nih ya, sejauh mana sih tingkat kemampuan Bu Asmi dalam hal ini? Maksud saya itu dalam hal cara mendengarkan aktif gitu. Iya Bu, jadi ketika kita mampu mendengarkan aktif, tentu kita akan mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan ya yang terbuka, sehingga pertanyaan kita itu menjadi efektif. Diharapkan akan berguna pada saat proses coaching, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach ya itu akan bisa diselesaikan atau ada solusinya. Dan dengan meningkatnya keterampilan ini, saya mengharapkan atau saya sangat berharap Bu, nanti saya ke depannya bisa membimbing siswa saya, karena saya bisa mendengar gitu apa yang diperlukan oleh siswa kita. Baik, saya paham sudah maksudnya Bu Asmi. Untuk harapan Bu Asmi setelah kita melaksanakan observasi nanti itu apa ya kira-kira? Iya, tentunya saya minta bantuan kepada Ibu ya untuk bisa memberikan saya feedback ya, umpan balik untuk membantu saya melihat nih tujuan saya ini sudah tercapai atau belum juga ya, perkembangan saya khususnya pada spesifiknya pada kemampuan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti itu. Ya, baik Bu Asmi. Ini nanti yang mau di coach atau proses coaching ini nanti bersama dengan siapa? Ibu ini. Oh, bersama dengan Ibu ini. Oke, baik Bu Asmi. Semoga nanti prosesnya berjalan dengan lancar. Apa yang kita harapkan dari coaching, juga nanti hasil observasi ini boleh memberikan umpan balik yang membangun, khususnya buat Bu Asmi sendiri sebagai seorang pendidik. Baik, siap Bu Christine. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, silakan duduk Bu. Bagaimana kabarnya? Iya Bu, alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, begini, saya merasa kesal dengan Adi dan orang tuanya Bu. Oh, begitu ya Bu ya.
coba ceritakan lebih mendalam permasalahan yang terjadi. Saya merasa kesal dengan Andi dan juga orang tuanya. Padahal saya ingin menyampaikan perilaku Andi di sekolah seperti apa. Tapi orang tuanya Bu tidak mempercayai saya, tapi malah mempercayai anaknya, apa yang disampaikan anaknya. Oke, begitu. Jadi apa ya tujuan ibu menceritakan hal tersebut kepada saya? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Bu untuk menghadapi Andi dan orang tuanya. Oke, baik. Jadi menurut ibu apa yang menjadi hambatan ibu menghadapi Andik dan orang tuanya? Jadi begini Bu, Andi itu sering mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Terus kalau diminta mengerjakan tugas, dia tidak mau Bu, bahkan kadang menangis. Nah, adapun ibunya ketika saya menyampaikan kondisi Andi tersebut, yang ada malah ibunya banyak keluhan Bu, dan menerima informasi yang diberikan oleh anaknya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di kelas Bu. Oke. Andik berkata kurang sopan, Iya. malas mengerjakan tugas dan bahkan suka menangis seperti itu Bu ya. Sementara ibunya terkesan membela anaknya, seperti itu Bu ya. Iya Bu, jadi saya kesel Bu. Iya, pastinya ibu kesal. Kira-kira mengapa Andik seperti itu ya Bu ya? Apakah dari awal memang seperti itu? Itulah Bu, awalnya sih tidak seperti itu. Bahkan dulu ibunya juga rajin membawakan dia bekal, kemudian tugas-tugasnya dikerjakan. Terus sepertinya sejak dia tinggal dengan neneknya nih Bu, karena ibunya Andi ini punya anak bayi lagi. Oh, jadi Andik saat ini tinggal sama neneknya ya Bu ya? Iya Bu. Seandainya Andik dipindah kelas lain, misalnya di kelas 5, apakah Iya Bu, seandainya Andik dipindah ke kelas 5 ya kan Bu, Iya, seperti yang Ibu bilang tadi, misalnya kita pindahkan ke kelas 5D, apakah menurut Ibu itu akan menyelesaikan masalah Ibu? ya tidak sih Bu ya, karena Andik tuh pasti lebih down, dan di kelas dia ingin guru lain juga mempunyai siswa yang istimewa seperti Andi. Terus terkadang juga saya juga melakukan strategi terhadap Andi ketika menangis. Saya sengaja tidak menghiraukannya ketika nangis. Terus kalau sudah demikian biasanya dia akan tahu diri dan diam juga akhirnya Bu, seperti itu. Jadi tadi Andik itu menangis ya, kenapa kok dia sering menangis tuh Bu Ria? Begini Bu, Andi ini kan merasa kalau dia mengerjakan tugas itu nanti nilainya akan jelek seperti itu. Jadi karena memang kemampuannya kurang. Nah terus kalau sudah ada feedback tentang hasil belajar itulah yang mungkin membuat dia merasa minder atau dia merasa malu. Jadi kalau mau mengerjakan tugas dia tidak mau, akhirnya dia menangis Bu, seperti itu. Baik. Jadi sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan? Rencananya tuh saya tadi Andik itu dibiarkan aja Bu, mungkin di kelas saya. Jadi saya akan pasangkan Andik di atau bersama dengan duduk. Makasih ini sebelumnya Bu Asmia sudah menyediakan waktu untuk saya berbicara. Saya ingin membahas hasil observasi saya yang saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Jadi pada saat Ibu dengan Bu Ria ya, salah kemarin ya, bagaimana Ibu Asmi melakukan performa dalam kompetensi sebagai coach seperti itu. Iya Bu Christine, saya tentunya merasa bahagia ya sudah melakukan coaching, dan juga saya merasa sudah melakukan dengan baik kompetensi coaching yang sudah saya yang ingin saya capai seperti itu. Kira-kira menurut Bu Asmi apa sih yang membuat Bu Asmi merasa demikian Bu? Iya, karena Bu saya merasa ya ingin mendengarkan yang aktif gitu ya. Pada saat coaching itu saya sudah mampu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang dengan baik tentunya Bu. Boleh Kak Bu Asmi, ini saya mau
berbagi hasil pengamatan saya selama observasi kegiatan coaching kemarin ya. Saya melihat bahwa Bu Asmi itu sebenarnya sudah melakukan kegiatan mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya dengan sangat baik, bahkan sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk. Selanjutnya yang saya mau tanyakan, bagaimana sih pendapat Bu Asmi tentang ini? Karena Ibu tadi sudah melihat dari hasil pengamatan ya, tentunya saya merasa senang Bu ya, artinya saya merasa senang mendengar ya. Terima kasih ya Ibu Husin atas umpan baliknya terhadap apa yang saya lakukan atau coaching saya tadi. Ya, jadi berdasarkan observasi saya kemarin itu, menurut saya ya Bu Asmi ya, Ibu sudah melakukan percakapan coaching itu sudah sangat berjalan dengan sangat baik, sudah melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coachee dalam sesi coaching yang Ibu lakukan, mengarahkan juga beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau itu untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, menurut saya juga Bu Asmi, Ibu juga sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam coaching itu sendiri, di mana tadi saya melihat Ibu fokus sekali dengan coachingnya Ibunya. Ibu sudah melakukan kesadaran penuh ya, Ibu sudah hadir secara utuh, Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Ibu sampaikan pada tahapan pra-observasi sebelumnya itu ya, Ibu sudah fokus pada kompetensi yang ingin Ibu capai, yang sudah saya observasi pada saat itu. Kemudian Bu Asmi juga kalau menurut saya itu sudah mampu mencapai sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Apa harapan Ibu yang Ibu sampaikan pada saat kita sebelumnya di tahapan pra-observasi? Ya menurut saya ketiga kompetensi yang ingin dicapai itu sudah terwujud semua dalam pelaksanaan coaching kemarin. Baik Bu, saya mengerti dan terima kasih Bu atas ininya ya, pengamatannya, dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan coaching saya nantinya. Ya, selanjutnya ini Bu, saya mau tanya dari diskusi kita ini, kira-kira langkah konkret apa yang akan Bu Asmi ambil ini untuk meningkatkan performa lain ke depannya? Oke. Saya berencana ya Bu ya untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi Bu ya, karena latihan intensif untuk mendengarkan dengan baik, karena memang ini perlu apa ya Bu ya, perlu latihan lah ya Bu ya, kalau hanya sekali aja ya mungkin belum bisa terlaksana dengan maksimal, dan juga berusaha untuk meningkatkan keterampilan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih Ya, menurut saya itu sudah masuk ke dalam langkah yang sangat baik ya, rencana Ibu ke depannya, performa yang akan ditingkatkan. Saya akan mencatat hasil-hasil observasi ini ke dalam form seperti akademik saya. Terakhir nih Bu Asmi, apa sih yang Ibu peroleh dari proses kita ini, dari tahapan pra-observasinya sampai ke pasca observasinya? Menurut Ibu kira-kira apa sih yang Ibu bisa ambil dari proses ini yang Ibu peroleh? Baik Bu, saya merasa lebih memahami dan juga memahami area saya ya, di mana saya ini yang tadi masih kurang, akhirnya bisa saya kembangkan seperti itu, dan tentunya dibantu oleh Ibu gitu ya. Dan juga saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan ya, seperti itu. Jadi saya merasa senang Bu, artinya area yang memang perlu saya tingkatkan bisa berkembang seperti itu. Ya, jadi berkembang ya Bu ya. Tentunya saya juga berharap yang sama seperti Ibu, bahwa kemampuan kita itu perlu kita kembangkan dan perlu kita tingkatkan. Seperti yang tadi ya, performa yang ini udah oke, berarti kedepannya kita harus meningkatkan performa yang lain.
Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Terima kasih.